Kalau saudara kita di Palestina dengan genangan darah, kita dengan genangan kolak, air es, gorengan. Mari kita lihat, ada ormas melegenda di Betawi namanya Pitung. Pitung itu bukan nama orang, tapi nama gerakan jihad, namanya Pituan Pitulung. Gerakan Islam, jamaah kaum muslimin ketika solid akan ada fitnah, dibubarkan atau dimasukkan penyusup untuk menghancurkan dari tujuan semula. Bahkan saya pernah kejadian di Bogor waktu sholat subuh, ternyata yang adzan dia, yang qomat dia sholat sendiri. Saya tunggu sampai hampir siang, ternyata dia sudah sholat. Nggak ada orang berjamaah. Ini kan sangat mengerikan sekali. Dan mudah-mudahan Masjid As-Soleh ini menjadi masjid percontohan, menjadi pusat pendidikan. Saya berharap begitu. Kita kader generasi Soleh dan Al-Ayubi, Muhammad Al-Fatih Abad ini harus dimunculkan dari masjid ini. Jangan sia-siakan para donatur yang setelah menyumbang pembangunan ini. Kita kader Soleh dan Al-Ayubi. Sahabat Umar harus ada di zaman ini. Khalid bin Walid harus ada di abad ini, muncul dari Masjid As-Soleh ini. Kaisar Romawi mengakui bahwa kekuasaan mereka kalau begitu akan sampai kepada telapak kakiku ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku semuanya, sebelumnya saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin, kullu ami wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan minal aidin wal faizin, orang yang sering kembali kepada Allah dan mendapat keberuntungan surga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sukacita, bukan dengan genangan darah. Kalau saudara kita di Palestina dengan genangan darah, kita dengan genangan kolak, air es, gorengan. Saudara-saudaraku semuanya, salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dituntun oleh Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, bisyarah dari Rasulullah, Islam akan mencapai timur dan barat. La yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar. Tidak ada suatu rumah di kota, di kampung, semuanya akan dimasuki oleh Islam. Bi'izin azizin au bidhullin dalilin, dengan kemuliaan orang-orang yang mulia dan kehinaan orang-orang yang hina.
Orang yang mulia adalah orang yang dimuliakan dengan Islam, dan orang yang hina adalah ketika dia masih dalam kekufuran. Ini hadis sahih bahwa Islam akan menguasai dunia. Seluruh kekuatan dunia akan takluk di bawah naungan Islam. Ini bisyarah dari Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, bagaimana sekarang kita mengupayakan itu? Toh kenyataannya saudara kita di Suriah dibantai. Toh kenyataannya saudara kita di Afgan juga dibantai. Toh kenyataannya saudara kita di Irak menjerit. Toh Al-Aqsa masih diinjak-injak oleh Yahudi. Ini merupakan tamparan keras bagi kita. Berarti kondisi saat ini adalah kondisi yang begitu lemah untuk umat Islam. Tapi jangan patah semangat, tapi jangan patah berjuang. Ada bisyarah dari Rasulullah SAW, kita akan mencapai kemenangan. Fajar kemenangan akan menyingsing ketika gelap sudah mencapai puncaknya. Saudara-saudaraku semuanya, lalu caranya bagaimana? Maka kalau kita ingin supaya kita menjadi pemenang, maka kita contoh kebiasaan para pemenang. Para sahabat, para tabi'in, mereka adalah para pemenang yang luar biasa. Kalau kita ingin menaklukkan dunia, maka kebiasaan mereka, tingkah laku mereka harus menjadi wiridan bagi kita setiap hari. Maka dalam hal ini Imam Al-Auza'i memberikan tip. Kata beliau, ada 5 kebiasaan para sahabat dan tabi'in yang harus kita teladani ketika kita ingin mencapai kejayaan. Pertama adalah luzumul jamaah. Kita tetap pada jamaah kaum muslimin. Artinya kita tetap bersatu dalam naungan jamaah kaum muslimin. Jangan mau diadu domba. Boleh kita membentuk ormas, boleh kita membentuk gerakan, tujuan adalah li'ila'i kalimatillah. Tapi ingat saudara-saudaraku semuanya, ketika jamaah kaum muslim itu solid, tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, biasanya musuh Islam tidak tinggal diam. Mari kita lihat, ada ormas melegenda di Betawi, namanya Pitung. Pitung itu bukan nama orang, tapi nama gerakan jihad. Namanya Pituan Pitulung. 7 santri, 7 pendekar yang dipimpin oleh Raden Muhammad Ali Nitikusumo, keturunan daripada Raden Patah, dan semuanya anggota Pitung itu adalah keturunan Raden Patah. Mereka berjuang untuk menghadapi kompeni Belanda, menghadapi centeng-centeng kafir Cina, menghadapi centeng-centeng pribumi yang berkhianat kepada tanah air, dan sungguh merepotkan Belanda sampai Snaghargons pun angkat bicara. Pitung bukan nama orang, tapi nama ormas, nama gerakan jihad. Perlawanan puncaknya terjadi pada tahun 1892 sampai 1893. Ini jihad puncaknya. Pada tahun 1903 ketuanya Raden Muhammad Ali Nitikusumo ditembak dengan cara dikhianati. Kemudian diganti oleh Al-Alama Ki Haji Ahmad Syar'i, dan ini juga sangat ditakuti oleh Belanda, saudara. Kenapa? Di samping ahli bela diri, di samping beliau itu ulama, juga ahli dalam menulis. Tapi sayang, sebagian orang Betawi tidak tahu sejarahnya. Ini pembelintaran sejarah. Pitung adalah suatu ormas yang sangat solid, jamaah kaum muslimin yang hebat, tapi lalu dipelintir oleh koran Belanda, seakan-akan Pitung nama orang yang tidak mempan ditembak kecuali dengan peluru emas. Ini merupakan penyimpangan sejarah. Guru spiritualnya adalah Haji Naipin dari Tanah Abang. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ini perlu kita tahu. Luzumul jamaah, tetap berada jamaah kaum muslimin. Tapi ingat, ketika ormas jamaah muslimin itu solid, biasanya ada fitnah-fitnah seperti yang terjadi pada Pitung. Pelajaran satu lagi, jamaah kaum muslim yang hebat, Serikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto.
Ini kebangkitan nasional pertama kali. Beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Apa yang terjadi? Ketika dibentuk cabang SI di Semarang, ada ketuanya yang namanya Darsono dan Semaun. Kemudian digembleng oleh Sneevliet, seorang Illuminati Belanda. Illuminati itu gerakan Yahudi. Dan salah satu bajunya adalah komunis. Kemudian dia tertarik dengan ajaran komunis. Maka pada tanggal 23 Mei 1920 di gedung Serikat Islam sendiri berdiri Perserikatan Komunis Hindia, lalu berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Ini hati-hati. Gerakan Islam, jamaah kaum muslimin ketika solid akan ada fitnah, dibubarkan atau dimasukkan penyusup untuk menghancurkan dari tujuan semula. Tapi konsep kita dalam berjamaah adalah asyidda'u al kufar ruhama'u bainahum. Kita tegas kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Nasib gerakan Bitung dan Serikat Islam harus menjadi pelajaran bagi kita. Saudara-saudaraku semuanya, tapi sayang sekali sebagian orang Islam ternyata bergabung dengan orang-orang musyrik untuk memusuhi kita. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ada beberapa kelompok umatku yang bergabung dengan kaum kafir, masuk ke dalam gereja, mendukung ibadahnya, tapi benci dengan kaum muslimin. Saudara-saudaraku semuanya, maka luzumul jamaah ini harus kita pegang teguh. Tetap berjamaah, jangan sampai mau diadu domba. Tetap bersatu walaupun ada perbedaan pendapat. Tetap bersatu walaupun berbeda mantap. Tetap bersatu walaupun satunya kunut dan tidak. Saudara-saudaraku semuanya, kalau tetap kita luzumul jamaah, tetap berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin, insya Allah musuh Islam tidak akan mampu mengalahkan kita dan kita akan menjadi pemenang. Ini yang pertama. Yang kedua, kebiasaan para sahabat, orang-orang pemenang adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi pemenang, tapi bid'ah mungkarah tiap hari kita lakukan, mustahil tidak akan pernah menjadi pemenang. Gak mungkin. Wa ju'ilat dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan rendah, hina bagi umatku yang menyelisihi sunnahku. Selama-lamanya kita tidak akan menjadi pemenang. Jangan selama ini kita kalah oleh musuh-musuh kita. Kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudaraku semuanya, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di rumah-rumah kita. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah agar anak-anak kita paham dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ittiba'us sunnah merupakan hal yang wajib, tidak sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hal yang wajib. Bahkan ancamannya kita akan terhina, kita akan terburuk ketika kita selalu melakukan bid'ah mungkar. Dua, yang ketiga adalah imaratul masajid, kita meramaikan masjid. Dulu di zaman sahabat-sahabat Nabi, masjid itu begitu sederhana, tapi diisi oleh betis-betis yang dadanya penuh keimanan. Lihat bagaimana sederhananya masjid Rasulullah di Madinah, tapi para sahabat bisa menaklukkan Persia, negara adikuasa. Bagaimana sederhananya masjid di Madinah, tapi membuat Romawi keteteran. Kenapa? Masjid diramaikan oleh laki-laki
yang betis-betisnya teguh dalam keimanan, dadanya penuh keimanan, hatinya penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imaratul masajid. Kita diingatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, kata beliau, ya'ti 'alan nasi zamanun yastabi'una fil masajid wa laysa fihim mu'min. Ini sangat mengerikan sekali. Akan datang kepada manusia di mana orang berkumpul di masjid, tapi satu pun tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti suatu saat nanti masjid hanya dijadikan ajang politik untuk meraih kemewahan dunia. Masjid hanya dijadikan tujuan untuk mendapatkan kemewahan dunia. Itu akan terjadi. Oleh karena itu saudara-saudaraku semuanya, kita berharap masjid-masjid kita ramaikan dengan sholat berjamaah, kita ramaikan dengan ilmu, kita isi dengan kajian-kajian. Dan zaman keemasan Islam, betul-betul masjid itu menjadi pusat pendidikan. Di situ ilmu kedokteran diajarkan, di situ ilmu fikih, ilmu tafsir diajarkan, di situ ilmu matematika diajarkan. Di masjid pusat pendidikan, sehingga Allah memberikan kejayaan kepada kaum muslimin. Allah memberikan kemenangan karena betul-betul memakmurkan masjid dengan ibadah dan ilmu. Tapi sayang sekali, sekarang masjid banyak yang kosong, masjid mewah, tapi sayang sekali banyak yang kosong, saudara-saudara. Bahkan saya pernah kejadian di Bogor, waktu sholat subuh, ternyata yang azan dia, yang qomat dia sholat sendiri. Saya tunggu sampai hampir siang, ternyata dia sudah sholat. Nggak ada orang berjamaah. Ini kan sangat mengerikan sekali. Beberapa tahun yang lalu akhirnya apa? Masjid di Ciranjang jadi gereja. Jangan salahkan orang-orang kafir ketika mengubah masjid jadi gereja. Kita yang salah, tidak mau meramaikan masjid. Kalau di Eropa banyak gereja berubah jadi masjid, tidak menutup kemungkinan, dan sudah terjadi di Indonesia, masjid sudah berubah jadi gereja. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya, ciri generasi pemenang meramaikan masjid. Rasulullah meramaikan masjid, lalu berhasil meramaikan dunia dengan cahaya Islam. Saudara-saudaraku semuanya, oleh karena itu, ajak anak-anak kita ke masjid. Dan mudah-mudahan Masjid As-Soleh ini menjadi masjid percontohan, menjadi pusat pendidikan. Saya berharap begitu. Kita kader generasi Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih abad ini harus dimunculkan dari masjid ini. Jangan sia-siakan para donatur yang setelah menyumbang pembangunan ini. Kita kader Salahuddin Al-Ayyubi. Sahabat Umar harus ada di zaman ini. Khalid bin Walid harus ada di abad ini. Muncul dari Masjid As-Soleh ini. Saudara-saudaraku semuanya, jangan cuma masjid kosong doang. Yang diumumkan cuma tromol doang. Tidak diumumkan bahwa ada lulusan masjid ini yang sudah menjadi ulama. Belum itu. Ada lulusan masjid ini yang sudah hafal Quran 30 juz. Belum itu. Ada lulusan masjid ini yang sudah hafal 1000 hadis. Belum. Yang tiap hari diumumkan hanya tromol ribuan bahkan jutaan. Ini harus diubah. Bukan berarti nggak boleh pakai tromol, bukan. Cuma memang harus di samping mengumumkan keuangan, juga mengumumkan bahwa di masjid ini sudah dikader para penghafal Quran, penghafal hadis, para mujahidin. Salahuddin Al-Ayyubi abad ini, Muhammad Al-Fatih abad ini, yang nantinya akan membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman Yahudi. Saudara-saudaraku semuanya, kita ramaikan masjid. Yang keempat, ciri generasi pemenang kata Imam Auza'i adalah tilawatul Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum dengan Al-Qur'an. Ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi ketika kita jauh dari Al-Quran, Allah merendahkan kita. Saya teringat ketika umat Islam berperang dengan orang-orang Romawi. Ada mata-mata yang ditugaskan oleh kaisar untuk meneliti.
Ternyata umat Islam itu ketika diteliti suaranya kayak tawon, sibuk dengan membaca Al-Quran. Lalu dilaporkan kepada Kaisar Romawi, Tuan Kaisar, suara umat Islam bak tawon, bak lebah, karena mereka membaca kitab suci. Mereka betul-betul patuh kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Kaisar Romawi? Kalau begitu kekuasaan mereka akan sampai kepada telapak kakiku ini. Ini sejarah yang sahih, saudara. Kaisar Romawi mengakui bahwa kekuasaan mereka kalau begitu akan sampai kepada telapak kakiku ini. Maka kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kita ini banyak megang HP, Facebook kan lama, Quran sebentar. Baca Quran belum selesai, ada WA masuk, buka WA, lupa dengan Quran. Abbad bin Bisr ketika sedang sholat, ketika menjaga Rasulullah, dipanah oleh musuh, tidak dibatalkan sholatnya karena belum selesai membaca satu surat, dicabut anak panahnya. Sampai 3 kali tidak dibatalkan sholatnya. Setelah itu berdarah-darah, baru membangunkan Ammar bin Yasir. Kaget, kok gak bangunin dari tadi? Saya tadi membaca Al-Quran belum selesai satu surat. Andaikan bukan karena amanah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepada saya, maka lebih baik terputus nyawa saya daripada saya putus membaca Al-Quran belum selesai. Ini Abbad bin Bisr, seorang sahabat Nabi. Kita baru ada WA masuk sudah selesai, ada telepon masuk tutup. Saudara-saudaraku semuanya, tilawatul Quran, dan ini ciri para sahabat, para tabi'in, para generasi pemenang. Yang kelima adalah jihad fisabilillah, dan ini yang harus kita gelurakan tiap hari, saudara-saudara. Jihad dengan senjata melawan Zionis harus kita kobarkan. Al-Aqsa harus kita selamatkan, saudara. Jangan biarkan mereka sendiri berjuang. Jangan biarkan mereka berdarah-darah sendiri. Kita pun harus ikut berdarah-darah, saudara. Saudara-saudaraku semuanya, ancaman Rasulullah bagi orang yang tidak pernah berperang, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi mata ala su'bati minan nifaq. Barang siapa yang mati tidak pernah berperang atau nggak ada niat berperang melawan orang kafir, dia mati dalam kemunafikan. Saudara-saudaraku semuanya, jihad angkat senjata melawan Zionis saat ini adalah wajib hukumnya. Al-Aqsa harus kita selamatkan, saudara. Maka kita gelurakan semua jihad ini. Minimal kita gelurakan, minimal menjadi opini bahwa jihad saat ini sudah wajib, walaupun belum bisa kita lakukan, saudara. Nggak mungkin itu Yahudi keluar dari Palestina kalau kita nggak angkat senjata melawan mereka. Karena hadisnya la taqumus saatu hatta yuqatilul muslimuna yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umat Islam itu berperang dengan senjata melawan orang-orang Yahudi. Sampai batu dan pohon berbicara. Saking menangnya kaum muslimin. Ya muslim, ya Abdullah, hada Yahudi khalfi fata'al faqtulhu illa qurqat fa innahu min syajaril yahud. Saudara-saudaraku semuanya, kata Rasulullah, saking hebatnya kemenangan kaum muslimin ketika angkat senjata bersatu melawan orang-orang Yahudi, sampai batu dan pohon berbicara, wahai muslim, wahai hamba Allah. Tidak menyebutkan wahai orang Palestina, wahai orang Irak, Mesir, tidak, tetapi ya muslim, ya Abdullah. Artinya Al-Aqsa itu menjadi kewajiban dunia kaum muslimin, saudara. Hada Yahudi khalfi, di belakangku ada Yahudi, kesini engkau penggal kepalanya. Ada satu pohon yang tidak berbicara, yaitu pohon Horkot. Ini yang jutaan pohon yang ditanam di Tel Aviv saat ini, karena mereka meyakini pohon tersebut adalah bisa membantu persembunyian Yahudi. Saudara-saudaraku semuanya, gelurah jihad harus kita kumandangkan, walaupun kita jangan memberontak kepada pemerintah Indonesia, karena kita di negara aman. Tapi untuk Zionis wajib hukumnya. Lalu bagaimana kalau kita nggak mampu berjihad?
Saudara-saudaraku semuanya, kita berjihad dengan ilmu dan harta kita. Saudaraku semuanya, ada pelajaran dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau ulama besar dari Sulawesi, dari Makassar. Beliau berjuang bersama Sultan Ageng Tirtayasa Banten melawan kompeni. Karena pengkhianatan putranya, akhirnya Sultan Ageng tertangkap. Lalu dia dilanjutkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama besar. Kemudian dikhianati, lalu berhasil ditangkap, lalu dibuang ke Sri Lanka. Karena tidak bisa berjihad lagi, apa yang terjadi? Beliau nulis kitab-kitab yang luar biasa di Sri Lanka. Ketika jihad senjata tidak bisa, kita bisa dengan ilmu, seperti yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Ketahuan Belanda, karena banyak orang-orang Melayu yang datang ke situ untuk berguru, dibuang ke Afrika. Di Afrika memang tidak menulis dalam sejarahnya, tetapi beliau menghadang kristenisasi. Bahkan Nelson Mandela mengatakan Syekh Yusuf Al-Makassari adalah putra Afrika yang terbaik. Padahal beliau adalah dari Indonesia. Melegenda namanya di Afrika, kuburannya dianggap keramat, penuh berkah. Saking agungnya namanya, saking besar namanya, Nelson Mandela mengatakan beliau adalah putra terbaik Afrika. Tidak bisa angkat senjata, berjuang dengan ilmu dan dakwah. Kita lihat bagaimana ketika Diponegoro kalah, para ulama berjihad dengan apa? Membangun pesantren-pesantren, membangun musola-musola. Karena laskar Diponegoro kebanyakan para ulama, mereka mendirikan pesantren sepanjang pulau Jawa sampai keluar Jawa. Bahkan barokahnya kekalahan Diponegoro, Shenawi Al-Bantani tadinya di Mekah, ke Indonesia berjihad, kembali ke Mekah. Waktu itu beliau belum punya karya yang hebat, tapi setelah kekalahan Diponegoro, karyanya luar biasa. Lebih dari 100 kitab yang dikarang setelah era perang Diponegoro, dan beliau mendapatkan julukan Syed Ulama Hijaz. Ini setelah era kekalahan Diponegoro. Beliau tidak bisa angkat senjata, tapi dengan ilmu. Ini luar biasa. Jadi kalau kita kalah itu harus cari celah. Ini berjuang lewat mana? Syekh Nawawi itu mujahid, diincar Belanda, dan belum mengarang kitab. Marohal Labid belum dikarang, Niyazatul Zain belum dikarang, Tijantul Nuri belum dikarang. Dikarangnya setelah kekalahan Diponegoro. Ada keberkahan kekalahan Diponegoro, berdiri ribuan pesantren dan masjid, dan akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani hijrah ke Mekah, lalu menjadi Syed Ulama Hijaz, tokoh ulama Arab, bukan hanya sekedar guru, tapi tokoh ulama Arab nomor 1 pada waktu itu. Ini perlu kita teladani, saudara. Dan yang terakhir saya serukan kepada para wanita, jangan pernah kering rahim kalian untuk melahirkan Muhammad Al-Fatih abad ini. Memang kalian bukan pemimpin, tapi kalian tugasnya adalah melahirkan para pemimpin, saudara. Saudara-saudaraku semuanya, khususnya para ibu-ibu, dengarkan. Dulu kita punya seorang mujahidah yang luar biasa. Ini yang perlu dicontoh, yaitu Nyi Ageng Sirang, perlawan luar biasa. Beliau seorang wanita. Ketika terjadi pecah perang di Diponegoro tahun 1825, beliau umurnya 73, tapi dengan gagahnya memimpin perang. Bahkan beliau adalah penasihat utama Diponegoro, saudara. Seorang wanita keturunan Sunan Kalijaga. Beliau dijuluki Lonjong Mimis karena hebatnya strategi mereka. Dengan pasukan Hanomannya, dengan semut irengnya, menyerang Belanda lalu menghilang hingga sampai wafat. Beliau tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Nyi Ageng Sirang, beliau kalau berperang dengan tombak dan panji merah putih. Pada waktu itu panji merah putih sudah ada, dikibarkan oleh Nyi Ageng Sirang, saudara. Oleh karena itu wanita, semangat Nyi Ageng Sirang harus ada. Beliau berjihad walaupun sudah tua, memimpin pasukan, bahkan menjadi penasihat Diponegoro yang utama, mengatur strategi melawan Belanda. Bahkan ketika laskar Diponegoro banyak ditangkap, menyerang kepada Belanda, beliau sampai mati tidak bisa ditangkap dan tidak pernah menyerah kepada Belanda. Saudara-saudaraku semuanya,
Oleh karena itu wanita, jangan pesimis dengan wanita. Lahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi abad ini. Lahirkan Khalid bin Walid abad ini. Karena dunia menunggu pahlawan dari rahim-rahim kalian. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah segera menolong bangsa ini, menolong saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Cahayailah, terangilah kuburnya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, sehatkanlah badannya, panjangkanlah umurnya ya Allah. Kuatkanlah imannya ya Allah. Kasih istiqomah dalam beribadah ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami yang beriman ya Allah. Ya Allah, Engkau telah menyelamatkan Engkau telah menyelamatkan Baitul Atiq dari Abroha. Engkau telah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun ya Allah. Kami mohon saat ini selamatkanlah Masjid Al-Aqsa dari cengkraman Yahudi ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Hancurkan kekuatan Yahudi ya Allah. Hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kami rindu kemenangan ya Allah. Mereka telah menunjukkan kekuasaannya, mereka telah menunjukkan kekuatannya. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Tunjukkan kekuatanmu ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang lemah dimanapun berada, di Suriah, di Irak, di Afgan, di Indonesia. Ya Allah, tolonglah mereka ya Allah. Ya Allah, kami rindu sujud di Al-Aqsa, masjidmu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk berjuang. Bila perlu kami siap untuk mengucurkan darah ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami. Jangan Engkau hinakan mereka ya Allah. Jangan Engkau biarkan darah mereka bercucuran tiap hari ya Allah. Hinakanlah Yahudi dan orang-orang kafir yang lainnya yang melawan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah bangsa ini ya Allah. Berilah kami pemimpin yang adil ya Allah, yang cinta kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah, cinta kepada Al-Quran dan Sunnah-Mu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang ingin menghancurkan kaum muslimin, copot jantung-jantung mereka ya Allah, putus urat-urat nadi mereka ya Allah, porak-porandakan jamaah-jamaah mereka ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan, berilah kami tongkat Nabi Musa sehingga kami bisa menghancurkan Fir'aun abad ini. Ya Allah, berilah kami kapak Ibrahim sehingga kami bisa menghancurkan kesyirikan abad ini. Ya Allah, berilah kami kekuatan Nabi Sulaiman sehingga bisa menguasai dunia ya Allah. Berilah kami kearifan Nabi Muhammad sehingga bisa mengajak manusia menuju jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.